Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nano Controller, kelompok 8, ingin menjelaskan tentang cara pembuatan alarm parkir dan sistem pendeteksi api pada kendaraan. Saya Muhammad Rizky Pratama, beserta dua rekan saya. Saya Aris Budiman Simangunsong. Saya Tengku Satria Bratama Bolon. Silakan simak video kami. Oke, kita masuk di bagian komponen utama yang kita gunakan dalam proyek kali ini. Pertama ada Arduino Uno, adalah salah satu papan microcontroller berbasis ATmega 328 yang paling populer dalam ekosistem Arduino. Arduino Uno sering digunakan sebagai platform untuk mengembangkan berbagai proyek elektronika dari yang sederhana hingga kompleks. Komponen utamanya ada microcontroller ini dialiri dengan ATmega 328P. Habis itu tegangan operasinya 5 volt, tegangan inputnya 7-12 volt, itu via jack power. Pin input outputnya 14 dan 6 nya tuh sebagai pin PWM. Pin PWM nya tuh seperti pin nomor 3, pin 5, pin 6 dan sebagainya. Pin input analog ada 6, clock speednya 16 MHz. Setelah itu kita menggunakan HCSR04. HCSR04 adalah sensor ultrasonik yang digunakan untuk mengukur jarak. Sensor ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti robotika, sistem keamanan, dan perangkat IoT. Fungsi utamanya ya untuk mengukur jarak ke suatu objek dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik yang dipancarkan oleh modul, kemudian pantulan gelombang dari objek diterima kembali dan jarak dihitung berdasarkan waktu tempuh gelombang tersebut. Selanjutnya ada buzzer yang ini. Buzzer itu gunanya sebagai komponen elektronik yang dapat menghasilkan suara ketika diberikan sinyal listrik. Buzzer digunakan dalam proyek elektronik untuk memberikan umpan balik seperti audio, alarm, notifikasi, atau efek suara sederhana. Langsung setelah itu ada resistor 220. Kenapa kita resistor 220? Karena resistor 220 ini adalah salah satu resistor yang paling sering digunakan dalam rangkaian elektronik, terutama untuk membatasi arus di komponen seperti LED dan sebagainya. Kemudian kita menggunakan sensor api. Sensor api ini adalah perangkat atau teknologi yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur keberadaan intensitas dan parameter lain yang terkait dengan api atau kebakaran. Sensor ini biasanya dirancang untuk mendeteksi elemen-elemen yang berhubungan dengan api. Itu adalah komponen utama yang kita pakai. Berikutnya bagaimana cara kita merangkainya. Simak video selanjutnya. Nah, kita mulai di fase merakitnya. Teman-teman, untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyusun LED yang saya kasih case sederhana yang gampang dicari di rumah, terus bening supaya bisa dilihat apa saja yang terjadi di dalam. Di sini ada 4 LED yang saya gunakan. Untuk penjelasan tentang LED, teman-teman bisa nonton video kami sebelumnya. Seperti biasa, kita buat di sini ada sambungan antara ground dan positif dan negatif. Kita buat di sini. Positif dan negatifnya. Positif dan negatifnya kita sambungkan positif. Setelah itu kita sambungkan LED yang tadi, ini yang kakinya panjang seperti yang sebelumnya, positif di sini dan negatif di sini. Terus karena saya ingin lampu saya itu tertek di lampu yang biru atau lampu yang untuk fire sensor itu jadi pin A0.
pin analog. Coba di sini pin analog, pin analog. Juga dia dialiri oleh arus negatif. Sudah dialiri arus negatif. Lampu-lampu yang di ultrasoniknya juga. Lampu merahnya saya buat di pin 4. Pin 4. Di sebelah kanan ada 4 pin, ada pin 4, pin 3 dan pin 2 untuk lampunya. Pin 4, pin 3 dan pin 2. Pin 4 untuk yang merah. Pin 3 untuk yang kuning. Dan pin 2 untuk yang hijau. Setelah itu kita aliri arus negatif. Aliri arus negatif. Aliri arus negatif. Ini di breadboard. Setiap lampu tadi. Setelah itu teman-teman kita masuk dalam pembuatan ultrasoniknya. Ultrasonik ini ada 4 pinnya, ada VCC sini teman-teman, kalau kelihatan ada VCC. Ada VCC ini digunakan diatur di listrik yang tegangannya 5 volt atau 3,3 volt tergantung pada jenis sensor yang digunakan. Terus ada pin trigger. Pin trigger ini pin yang digunakan untuk memicu sensor agar mengirimkan pulsa ultrasonik. Untuk memulai pengukuran jarak, kita mengirimkan sinyal trigger dalam bentuk pulsa 10 mikrodetik ke pin ini. Setelah itu sensor akan mengirimkan gelombang ultrasonik. Di situ ada pin echo atau pin TX ini menerima pantulan refleksi gelombang ultrasonik yang dipantulkan oleh objek di depan sensor. Setelah menerima pantulan, pin echo akan memberikan sinyal output berupa pulsa. Durasi pulsa ini digunakan untuk menghitung jarak ke objek karena kecepatan suara dalam udara yang diketahui. Nah, setelah itu ada pin ground. Pin ground ini pin yang digunakan untuk menghubungkan ground ke bumi sensor dengan ground pada rangkaian atau microcontroller yang digunakan seperti Arduino. Ini adalah jalur referensi untuk arus negatif. Biasanya arus GND. Di sini sesuaikan saja arus negatif. Nah, itu kita buat di sini. Ini warnanya sudah sesuai. Kita sambungkan aja biar kabelnya lebih panjang sehingga gampang pada saat pengaplikasiannya.
Untuk arus VCC nya kita aliri ke arus positif 5 volt. Arus positif 5 volt. Setelah itu arus negatif, arus GND atau groundnya harus negatif. Lalu itu pin echo dan pin triggernya ke pin nomor 6 dan nomor 7. Pin echo yang orange berarti di nomor 7, pin triggernya nomor 6, pin trigger warna merah. Jangan sampai tertukar teman-teman. Nah, di sini salah ya teman-teman untuk LED-nya nanti. Harusnya kita sambung ke breadboard dulu, terus dialiri sama resistor. Ada di sini resistor. Dari pin top 234 tadi 2 ke pin ke nomor hijau, nomor hijau. Kuning nomor 3. Untuk nomor 4-nya, nomor 4-nya ke merah. Teman-teman, ini membutuhkan ketelitian yang lebih. Kita masuk ke, setelah kita membuat ultrasonic, kita merangkai ultrasonic, kita merangkai LED-nya. Kita jangan lupa untuk merangkai flamp-nya juga, flamp sensornya. Nah, untuk flamp sensornya itu sendiri di sini ada tulisan DO, atau digital output, merujuk pada yang memberikan sinyal output dalam bentuk bahasa berupa high atau low yang menunjukkan status sensor apakah mendeteksi api atau tidak. Jika api terdeteksi pada pin DO, memungkinkan akan memberikan sinyal high, misalnya 5 volt, dan jika tidak ada api, pin tersebut akan memberikan sinyal low, misalnya 0 volt. VCC dan GND sama seperti ultrasonic tadi, VCC-nya untuk 5 volt atau 3 volt, terus ground-nya biasa untuk negatif. Kita mulai untuk fire sensornya kita taruh di pin A0 tadi. Teman-teman, untuk LED yang tadi di fire sensor shortnya di pin 10 teman-teman.
tidak di pin analog. Pin analog digunakan untuk pin untuk flash sensornya. Jadi pin anal habis itu ini di positif dan negatif. Nah, setelah itu setelah merangkai lamp sensornya, kita merangkai buzzernya. Buzzernya ini cukup diakhiri dengan arus pin digital dan arus pin dari pin digital dan arus dari negatif. Nah, pin positifnya di sini. Di sini ada tanda untuk buzzer positif. Biasanya ditandai dengan kaki yang panjang atau biasa di atas buzzernya ada tulisan plusnya. Harus ini plus di book nomor 1 dan negatifnya di book nomor 4. Buzzernya saya taruh di pin 5. Kita buat lagi yang sama di pin saya taruh di bawah biar pasangnya lebih mudah. Saya taruh di pin 9 untuk plusnya dan negatifnya di pin 12. Positif. Kita coba. Saya coba untuk menguploadnya. Saya sudah membuat codingannya. Nanti saya cantumkan di video. Nanti bisa dibuat. Saya upload dulu teman-teman. Oke, sampai fungsi dengan terus upload.
Jika dia jaraknya jauh, dia akan berwarna hijau teman-teman. Saya sudah men-settingnya untuk jika dia lebih dari sama dengan 16 cm, maka lampu hijau akan nyala. Lampu hijau akan nyala jika 16 cm. 16 cm lebih dari sama dengan 16 cm. Terus jika jaraknya lebih dari 8 cm atau kurang dari 16 cm, maka dia akan berwarna kuning teman-teman. Teman-teman, dia akan berwarna kuning. Teman-teman, dia akan berwarna kuning. Yang ini yang mendeteksi teman-teman, ultrasoniknya. Ini jika kurang dari jika lebih dari 8 cm dan kurang dari 16. Terus jika dia kurang dari 8 cm, maka akan berwarna merah dan akan berbunyi buzzer. Buzzernya akan berbunyi sehingga memperingatkan kalau benda dekat. Nah, selanjutnya kita akan tes fire flame sensor atau sensor apinya. Untuk flame sensornya saya memakai LED berwarna biru teman-teman. Teman-teman lihat. Lihat kan. Deteksi jika apinya menyala. Sekian yang dapat kami sampaikan teman-teman. Untuk perakitannya saya percepat videonya ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video kami dapat bermanfaat dan berguna bagi rekan-rekan semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.